Waktu Ya. mendapat utang di atas 40 miliar, wah, langsung beli burung, Berubah. beli ini, wah, langsung mau ini, mau ini, mau ini, 40 miliar lebih toh Jonas. Termasuk bikin gedung, bikin macam-macam toh, wah langsung, wah, sudah. Tapi begitu bayarnya susah, ketemu saya Jonas, tahu enggak Jonas gimana? Jonas, Ya, Pak. ada kisah nyata Jonas. Ada Wow. seorang bapak datang mas saya. Dia itu mendapat utang di atas 40 miliar Thomas. Jonas. Utang 40 miliar. Dari bank. Ah, Menjaminkan sertifikat aset. Waktu ya. mendapat utang di atas 40 miliar, wah, langsung beli burung, Berubah. beli ini, wah, langsung mau ini, mau ini, mau ini, 40 miliar lebih toh Jonas. Terus, Pak. Wow. Termasuk bikin gedung, bikin macam-macam toh, wah langsung wah, sudah. Tapi begitu bayarnya susah, ketemu saya Jonas, tahu enggak Jonas gimana? Setelah depresi itu Jonas. Nah, itu Aduh. waktu mendapat utang, gayanya gaya bebas. Berarti dapat utang untuk gaya hidup. Wah, kacau Gaya nih. bebasnya apa? Semua ingin apapun, betul? Ya, Begitu untuk bangun ini, model ini. Setelah itu susah bayar, stres, depresi, sampai tangannya gini, Jonas. Ngomong pun sampai mulutnya gini, Mas. Saya beritahu, waktu dapat utangan, harus ingat bayarnya kapan, betul, Mas Jonas. ya, Pak. Makanya saya beritahu, semua yang utang bank segera dilunasin. Ya, Yang belum bisa bayar utang, jangan nambah utang. ya. Karena kondisi seperti ini akan sampai 5 tahun. Sampai apa, Jonas? 5 tahun. Berapa, Thomas, Jonas? 5 tahun. Tapi tenang aja, Jonas. Kita percaya Tuhan berkarya dan bekerja. Amin. Ingat, Jonas, pelambatan ekonomi ini bertahan, maju, maju, maju pelan-pelan. Itu sampai 5 tahun, Jonas. Ya, Pak. Jadi kalau bisnis dengan modal utang, sudah bukan zamannya, Jonas. Apalagi utang untuk bayar utang ya. Utang bayar utang, utang bayar bunga. Nah, Ya, tidak bayar bisa bunga. itu, Jonas. Dan kondisi seperti ini 5 tahun, Jonas. Dari tahun 2022 atau Jonas. Oh, 22. Berarti sampai 27. Puncaknya di 2026. Stabilnya sampai 2027 sudah stabil, Jonas. Amin. Jadi hidup ini harus betul dinikmati. Disyukuri. Jangan terlalu ambisius untuk tahun-tahun seperti ini, Tomak Jonas. Iya, Pak. Betul, Jonas? Betul, Pak. Nah, Pak, kalau resesi ekonomi 2025 itu gimana, Pak Daud? Saya kasih tahu, Jonas. Yang terasa berat itu hanya Jakarta, Surabaya, Bandung, kota. Kota besar ya. Tapi seperti tempat-tempat kayak Semarang, dekat pinggir laut,
Makassar, Batam, aman-aman aja. Yang pinggir laut, Pak. Ya, terusan yang dalam pertanian, perkebunan, Boyolali, Cirebon, Ngawi, Pemalang, Tegal, Jember, Banyuwangi, aman-aman aja. Aman aja, Pak ya. Gresik, Probolinggo, Purbalingga, aman-aman aja. Sampai tahun 2026 pun aman-aman aja, asal tidak gengsi dan mau kerja tetap aman. Ini Betul. tahun 2023, 2024, tahun politik, tahun geostrategis, geopolitik. Jadi tenang-tenang aja. Nah, jadi sekarang ini Jonas, kalau mau gimana? Sekarang ini semua berkebun, mengisi waktu, betul? Betul. Lagi ini ada El Nino, ada sekarang India tidak ekspor beras. Gimana Pak Daud? India ekspor beras, tenang aja. Indonesia aman-aman baik. Nggak usah khawatir. Pak, kerusuhan bisa nggak kayak 98 nanti waktu Pilpres? Tidak. Kenapa tidak? Sing danai sopo, duit oke sing entek. Nah, sekalipun pelambatan ekonomi sampai 2026, ingat, perut tetap keras, otak waras. Yang jadi Prabowo, bagus. Yang jadi Ganjar, bagus. Yang jadi Anies, bagus. Pokoknya semua bagus, tergantung pilihan Tuhan. Waktu mau Pilpres atau Pilpres, bisa beda paham, bisa salah paham. Tetapi ingat pesan saya, setelah presiden terpilih, semua harus bersatu untuk mendukung siapapun yang terpilih. Sekalipun bukan pilihan kita. Itulah namanya jiwa seorang prajurit dan jiwa seorang cinta negara. Betul, Pak. Apapun yang terjadi atas negara kita harus bicara hal yang baik untuk negara kita. Ya. Apalagi kalau orang luar, harus kita bicara yang baik, bukan yang buruk. Makanya kadang saya sedih kalau ada yang di luar negeri teriak-teriak, jelek-jelekin tempat negaranya sendiri. Kenapa? Ingat, kita makan dan minum, lahir minimal pernah ada di Indonesia. Apalagi sampai ngata-ngatain pejabat negara atau presiden. Itu yang paling saya sedih, Jonas. Jadi siapapun presiden Indonesia harus kita apa, Jonas? Dukung, Pak. Sekalipun bukan pilihan kita. Ya. Yang jadi nanti di 2024. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai ya. Pelajaran penting yang harus kita ingat dari kesaksian Evangelis Daud Tony adalah jangan sembarangan meminjam uang dan mengelola keuangan. Jadi berabe nanti seperti bapak ini. Ya, pinjam uang dan akhirnya nggak bisa bayar dan dia pun terkena stroke. Ini bahaya, apalagi di situasi sekarang yang diprediksi akan masuk dalam tahun-tahun resesi. Ekonomi lumayan menantang ya buat setiap kita, bahkan negara ya. Jadi kita harus bijaksana mengelola keuangan ya. Seperti Yusuf ajarkan, menabunglah di saat kita ada berkat dan keluarkan berkat itu saat ada pergumulan atau hal-hal yang harus mengeluarkan uang. Jangan lagi foya-foya atau membeli sesuatu yang bukan kebutuhan kita. Ingat ya, berbeda dengan membeli sesuatu bukan berdasarkan kebutuhan tapi keinginan. Kalau keinginan itu tidak ada habisnya,
daging ini selalu ingin. Akhirnya kita nggak sadar bahwa kita sudah punya banyak hutang, uang habis, yang seharusnya menabung jadi nggak bisa. Ya, jadi belilah sesuatu yang kita butuhkan. Itu dia. Supaya bermanfaat, ya. Karena kita harus antisipasi situasi yang akan terjadi, apalagi menjelang Pilpres. Dan setelah Pilpres itu ekonomi bergejolak. Ini El Nino sudah mau datang ini. Diprediksi bulan Agustus dan ini sudah mau bulan Agustus. Dan kita lihat, bagi sahabat yang nggak percaya ya oke lah. Lihat saja nanti. Ya, lebih baik kita menanti, menunggu, menyaksikan daripada cepat sekali mengatakan bohong begitu, aku tidak percaya, nanti ngalamin, nah malu sendiri. Tapi berita gembiranya adalah karena Indonesia geografisnya subur dan melimpah hasil alamnya, Indonesia tidak akan terdampak parah. Ya, walaupun akan ada El Nino, resesi terjadi di berbagai negara, Indonesia tidak terkena dampak parah. Itu yang diprediksi. Hanya terjadi di kota-kota besar saja. Jadi bersyukurlah kita tinggal di negara, di alam yang indah karena Tuhan itu baik. Jadi jadilah berkat walaupun di masa sulit, karena itu yang Tuhan mau, supaya namanya dipermuliakan. Saya doakan buat setiap sahabat mungkin sedang menjalankan usaha, mungkin sedang berjuang dalam pekerjaan, Tuhan mudahkan jalan untuk mendapatkan rezeki. Tuhan memberkati.